Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita ya dalam mata kuliah akuntansi dasar dan praktek. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita akan sedikit review apa yang sudah kita kerjakan bersama di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi pertama kita sudah latihan bagaimana membuat jurnal ya, di mana ini adalah langkah yang sangat krusial, ya langkah paling awal ya ketika kita mau menyusun ini ya dalam satu siklus akuntansi, maka jurnal ini adalah langkah-langkah yang paling awal ya. Dari bukti transaksi yang ada, maka kemudian kita melakukan jurnal. Nah, ketika menjurnal ini kita menganalisis ya, menganalisis sebuah transaksi, kemudian kita memutuskan dalam sistem pembukuan berpasangan kita harus menentukan mana yang didebit, mana yang dikredit ya. Dan untuk melakukan pendebitan dan pengkreditan itu ada aturan debit kreditnya ya, yang sudah kita latih ya beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi misalnya di sana ada kas atau aset ya, kas bagian dari aset. Ketika ada aset atau harta itu bertambah, maka tentu kita debit ya. Kalau berkurang maka kita taruhnya di kredit. Nah, ini salah satu aturan debit kredit. Kemudian kalau misalkan utang, maka utang bertambah ya itu di kredit, kalau utangnya berkurang di debit ya. Modal juga begitu ya, modal bertambah itu di kredit, kemudian modal berkurang itu di debit ya. Kemudian pendapatan ya, pendapatan bertambah itu di kredit, kemudian pendapatan berkurang itu di debit ya. Kemudian beban atau biaya, ya, biaya bertambah itu di debit, kemudian kalau ada biaya yang berkurang itu di kredit. Ya. Itu antara lain adalah aturan debit kredit yang ini kalau kita latih terus ya otomatis kita akan paham dan akan hafal sendiri ya. Pada tahap menjurnal ini yang paling krusial kita jangan sampai salah dalam menentukan ya akun-akun mana yang didebit, mana yang dikredit gitu ya. Dan biasakan untuk mendebit terlebih dulu akun mana yang harus didebit, baru kemudian berikutnya yang dikredit. Jangan sampai kita hanya melakukan pendebitan saja atau pengkreditan saja ya, karena kita menganut sistem pembukuan berpasangan. Artinya kalau ada yang didebit ya tentu harus ada yang dikredit dengan nilai nominal yang sama supaya tetap balance ya, terjaga keseimbangannya ya. Oke, kemudian setelah melakukan jurnal, kita posting ya apa yang sudah kita jurnal tersebut ke dalam buku besar ya. Ini disebut buku besar karena isinya adalah akun-akun ya, akun-akun yang apa namanya, yang kumpulan dari akun ya, misalkan ada akun kas, di sana nanti kita akan apa namanya, kita pindahkan dari jurnal ke dalam buku besar ini debit kreditnya apa saja sehingga nanti ketemu akhirnya saldo normalnya ya. Kemudian kalau ada akun pendapatan, ada akun apa namanya perlengkapan, ada akun utang, ada akun modal dan seterusnya ya. Semuanya ini kita tulisnya di buku besar ya. Nah, kemudian setelah di buku besar ini kan ada transaksi debit kreditnya. Nah, itu saldo selisihnya itu namanya saldo normal ya. Nah, saldo normal kalau dia itu akunnya akun aset atau harta itu saldo normalnya di sebelah debit ya. Kalau di akun utang dan modal, saldo normalnya itu di sebelah kredit. Nah, kemudian kita susun berikutnya ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini adalah saldo-saldo yang ada di buku besar. Itu kita ringkas gitu. Misalkan akun kas saldo normalnya berapa, akun perlengkapan saldo normalnya berapa, akun utang saldo normalnya berapa. Kemudian akun apa lagi misalkan aset aktiva tetap, akun utang, akun modal. Nah, itu nanti disusun dalam satu neraca saldo di mana kita cek ya balance-nya bagaimana, antara debit kreditnya bagaimana ya. Itu pastikan seimbang ya. Kalau seimbang walaupun belum kalau benar itu sudah pasti seimbang. Tapi kalau seimbang itu belum tentu benar ya, harus dipastikan juga gitu ya supaya tidak ada apa namanya salah input data atau salah input angka dan seterusnya.
Karena bisa jadi seimbang, tapi kalau dua-duanya yang di debit dan kredit angkanya salah, sama-sama salah ya bisa jadi salah gitu ya. Jadi walaupun seimbang belum tentu benar juga ya gitu, harus dipastikan. Tapi kalau yang benar itu udah pasti balance atau seimbang ya. Oke, berikutnya kita diskusi tentang ayat jurnal penyesuaian ya, karena setelah kita perhatikan ternyata ada beberapa pos-pos ya, ada beberapa saldo-saldo yang ternyata tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya ya di akhir periode. Memang diperlukan namanya penyesuaian biasanya ya. Kita akan bahas sedikit tentang penyesuaian ya. Oke. Jadi ayat jurnal penyesuaian atau biasa kita sebut dengan adjusting journal entry, ini adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Ya. Jadi nanti ada koreksi ya, ada penyesuaian-penyesuaian ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan. Perkiraan ini maksudnya akun ya atau rekening yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan dan biaya yang sebenarnya. Ya. Kita coba lanjut dulu ya. Macam-macam penyesuaian. Ada dua macam penyebab suatu transaksi itu memerlukan jurnal penyesuaian ya. Yang pertama, keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi, tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Yang kedua, transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan, tetapi saldo perkiraan atau saldo akunnya masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar. Ya, ini biasanya ada beberapa transaksi yang memang walaupun sudah diposting ya di akun yang bersangkutan, tapi saldonya itu tidak sesuai dengan kondisi real ya, karena memang di akhir periode mungkin nilai sesungguhnya dari akun itu berubah gitu ya. Misalnya contoh nih, misalnya ada perlengkapan di situ saldonya let's say 1.000, tapi ternyata di akhir periode realnya tinggal 200, berarti kan ada pemakaian perlengkapan kan ya, ada dikonsumsi perlengkapan sehingga jadi stoknya berkurang kan gitu. Ya, ini harus disesuaikan supaya apa? Supaya saldo yang ada di dalam akun tersebut itu sesuai dengan kondisi real gitu ya, sehingga nanti muncul namanya beban atau biaya perlengkapan misalnya. Nah, kita bikin penyesuaian di akhir periode ya. Nah, ini yang perlu dipahami, ada beberapa macam penyesuaian ya. Ini 7 ini biasanya kita harus hati-hati ya kalau ada transaksi yang berhubungan atau terkait dengan 7 ini. Yang pertama, biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Nah, kalau kita menemukan transaksi seperti ini, maka siap-siap saja nanti kita akan melakukan jurnal penyesuaian ya. Nah, biaya dibayar di muka ini atau prepaid expense ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dicatat sebagai perskot biaya, yang kedua dicatat sebagai biaya. Kalau yang pertama itu artinya dengan pendekatan neraca ya, karena perskot biaya itu adalah akun-akun di dalam neraca ya. Sementara biaya itu adalah atau beban itu adalah akun-akun dalam laporan laba rugi. Maka boleh kita sebut ini adalah pendekatan laba rugi untuk yang B ya. Kemudian pendapatan diterima di muka atau unearned revenues ya. Pendapatan diterima di muka itu juga pencatatannya dilakukan dengan dua cara. Bisa diakui sebagai utang, ini artinya pendekatan neraca, karena utangnya adalah akun-akun di neraca kan, atau diakui sebagai pendapatan ya. Ini pendekatan laba rugi ya. Detailnya nanti ya. Berikutnya adalah ada biaya yang masih harus dibayar atau accrued expense ya. Pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenues ya. Ini nanti kalau menemukan transaksi yang seperti ini maka siap-siap ya kita akan melakukan penyesuaian biasanya di akhir periode. Penyusutan aktiva tetap atau depreciation. Nah, di akhir periode biasanya kita bikin tuh jurnal penyesuaian ya, karena kalau kita punya aktiva tetap itu harus disusut kecuali tanah ya, kecuali tanah, aktiva tetap kecuali tanah itu harus disusut dengan metode yang sudah disepakati di perusahaan, bisa metode garis lurus gitu ya.
Dan biasanya masing-masing punya ini ya, punya standar. Misalkan gedung itu biasanya pensiunan 20 tahun. Kalau mobil itu bisa 10 tahun ya. Kalau komputer, alat-alat kantor yang sifatnya elektronik itu 4 tahun ya. Itu disusut terus. Kenapa? Karena memang umur ekonominya itu terbatas. Barang-barang itu kan suatu saat rusak dan suatu saat harus diganti, sehingga kita perlu menyisihkan sejumlah uang untuk nantinya menggantikan aset itu dengan dari mana, dari biaya pensiunan ini gitu ya. Jadi sebetulnya walaupun ini namanya biaya, tapi sebenarnya nggak keluar uang ya. Ini nggak keluar uang. Uangnya masih ada tetap di kas. Cuman secara laporan keuangan muncul biaya walaupun uangnya nggak keluar ya. Sehingga itu nanti tetap ada di kas ya. Nah, itu nanti dicadangkan untuk pembelian aktiva tetap yang sebagai pengganti seandainya aktiva tetap yang disebut ini sudah tidak bisa dipakai lagi ya, sebenarnya tujuannya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kerugian piutang atau bad debt expense. Kadang-kadang kalau kita menjual pakai kredit, maka kita akan menemukan barang atau kredit itu tidak bisa kembali 100% ya. Piutang itu ada yang macet, ada yang tersendat-sendat pembayarannya. Nah, itu kita harus mencadangkan kadang-kadang ya 1% atau 2% ya tergantung kebijakan perusahaan, dicadangkan dalam rangka ini kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ya, piutang tak tertagih gitu ya. Kemudian berikutnya adalah biaya pemakaian perlengkapan atau use of supplies cost ya. Jadi perlengkapan-perlengkapan yang kita beli ya, kemudian kita catat sebagai perlengkapan di neraca. Kalau perlengkapan itu supplies itu kan bahan habis pakai kan gitu, maka makin lama kan tentu akan makin berkurang karena kan habis oleh konsumsi gitu ya. Nah, ketika di akhir periode jumlahnya itu sudah berkurang karena dipakai, tentu harus kita sesuaikan dengan memunculkan satu akun namanya biaya pemakaian perlengkapan ya, sehingga nanti saldo perlengkapannya lebih up to date dan lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya ya. Ini contoh ya, contoh AJP untuk perusahaan jasa. Misalnya yang pertama adalah biaya dibayar di muka. Contoh soalnya adalah membayar premi asuransi atau insurance expense 1.200.000 untuk periode 2 Februari 2011 sampai dengan 2 Februari 2012. Nah, kalau ada seperti ini, ya pasti ada penyesuaian tuh. Yang pertama, kalau kita catat dengan pendekatan neraca, artinya pendekatan neraca itu ya kita catat sebagai aset ya, sebagai harta ya. Karena akun neraca itu kan adanya harta, utang, modal ya gitu. Nah, persekot biaya ini kan boleh dibilang kalau di dalam neraca kan asuransi dibayar di muka ya. Itu adalah aset dalam neraca, itu bagian dari aktiva lancar itu ya. Kita sudah keluar uang tadi 1.200.000, kita catat sebagai persekot biaya, maka debit ya, karena aset bertambah di debit ya, debit asuransi dibayar di muka 1.200.000. Kredit pada kas ya, karena perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar asuransi dibayar di muka tersebut ya. Ini awalnya kita jurnal dengan pendekatan neraca seperti ini. Maka ya AJP-nya nanti pada tanggal 31 Desember ya, kita munculkan yang namanya biaya asuransi 1.100.000. Ini dari mana? Nah, coba lihat ya. Ini itu kan periode akuntansinya itu kan periode asuransinya kan 2 Februari 2011 sampai dengan 2 Februari 2012. Sementara cut off laporan keuangan itu kan Desember. Artinya asuransi dibayar di muka itu yang sudah dipakai pada tahun ini, yang akan dibebankan pada tahun ini adalah mulai dari Februari sampai Desember. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 11 bulan. Itu yang bisa kita jadikan atau kita akui sebagai biaya di tahun ini. Sementara yang Januari 2012 yang masuk ke tahun berikutnya itu tidak bisa kita akui sebagai biaya. Kenapa? Karena memang belum kita nikmati, ya, belum kita belum kita
bebankan, karena itu adalah beban untuk tahun berikutnya, ya bulan berikutnya. Sehingga yang sudah benar-benar terpakai, ya asuransi itu kita nikmati 11 bulan alias 1.100.000 ya, karena kan sebulan berarti kan 100.000. Sehingga kita munculkan biaya asuransi 1.100.000 ya, kita debit biaya karena biaya asuransi bertambah ya. Kemudian kreditnya apa? Asuransi dibayar di muka 1.100.000. Coba lihat. Asuransi awalnya asuransi dibayar di muka ini di debit 1.200.000. Kemudian di sini kita kredit 1.100.000. Artinya di buku besar itu ada debit 1.200.000, ada kredit 1.100.000. Ya di buku besar rekening akun asuransi dibayar di muka. Berarti saldo normalnya berapa? Saldo normalnya masih ada, yaitu berapa? 100.000. Jadi masih ada saldo asuransi dibayar di muka sebesar 100.000 dan itu akan kita nikmati tahun depan. Tidak bisa dibebankan sekarang karena itu memang haknya tahun depan ya. Karena kita kan asuransinya sampai akhir Januari kan tahun 2012 tadi ya. Nah, ini kalau dicatat dengan pendekatan neraca ya. Nah, bisa juga kita catat kalau ada transaksi seperti itu dengan pendekatan laba rugi. Kenapa disebut laba rugi? Karena langsung kita catat sebagai biaya ya. Asuransi itu tidak kita catat sebagai asuransi dibayar di muka, tapi kita pakai akun namanya biaya. Biaya ini kan akun di dalam laba rugi. Akun laba rugi kan isinya kan pendapatan dan biaya. Nah, ketika kita langsung mencatat diri sebagai biaya, berarti itu kita pakai pendekatan laba rugi gitu ya maksudnya. Nah, contoh nih tanggal 2 ya, kita masih dengan soal yang sama tadi, tanggal 2 Februari 2012 pada saat pembayaran asuransi, maka langsung muncul biaya asuransi 1.200.000 ya, kita debit ya, biayanya bertambah kita debit 1.200.000. Kemudian kredit pada kas karena kita mengeluarkan kas ya, kasnya berkurang itu 1.200.000. Ini adalah jurnal umumnya seperti ini pertama. Kita jurnal dengan pendekatan laba rugi. Kemudian di akhir periode kita harus bikin penyesuaian, jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena asuransi ini kan untuk 1 tahun di mana ini lintas tahun nih ya. Karena 2 Februari 2011 sampai dengan 2 Februari 2012. Maka yang berhak kita akui sebagai biaya kan hanya sampai Desember 2011 untuk yang tahun ini gitu ya. Sehingga kemudian kita munculin AJP ya, yang benar-benar kita akui sebagai biaya ya, yang benar kita nikmati kan gitu. Nah, jadi tanggal 31 Desember dalam pendekatan laba rugi itu kemudian kita munculkan akun namanya asuransi dibayar di muka 100.000. Dari mana 100.000? Ya dari biaya asuransi yang awalnya 1.200.000 ini kemudian dikurangi dengan yang apa? Yang sudah dikonsumsi, yang sudah dipakai, yaitu berapa? 1.100.000. 1.100.000 kan sudah kita nikmati. Itu sudah kita bebankan jadi biaya kan gitu, sehingga apa namanya saldonya ya, saldo asuransi dibayar di muka itu tinggal 100.000 ya. Kemudian kreditnya kita munculin biaya asuransi 100.000. Coba nih kita coba bayangin ya, kalau ini di buku besar ada akun namanya biaya asuransi. Pertama kali debit 1.200.000, kemudian kita kredit ya 100.000, maka saldo normalnya adalah 1.100.000. Betul nggak? Jadi saldo normal biaya asuransi di buku besarnya kan 1.100.000 karena memang itulah biaya asuransi yang real kita pakai di tahun 2011 ya. Jadi nanti dengan seiring latihan-latihan dan seterusnya nanti akan mulai paham pelan-pelan ya. Jadi kalau sekarang masih mungkin agak bingung atau ini it's okay. Nanti insya Allah dengan semakin sering latihan soal akan makin paham ya. Jadi logikanya begini, kan kita menganut matching ini ya, pendapatan dan biaya. Jadi ya pendapatan yang kita akui adalah pendapatan yang ada di periode tahun-tahun ya, misalkan 2011 ya Januari sampai Desember 2011. Demikian juga dengan biaya gitu. Sehingga kalau misalnya ada transaksi yang lintas tahun yang sampai ke tahun depan, maka harus kita cut off
kita potong di 31 Desember, itulah yang akan kita akui sebagai biaya. Nah, yang tahun berikutnya itu nggak boleh kita bebankan sekarang. Jadi ya tetap harus kita hitung mana yang dibebankan di tahun ini dan mana yang dibebankan di tahun depan, gitu ya. Biasanya seperti itu. Berikutnya, kalau tadi ada biaya dibayar di muka, ini sebaliknya ini ada pendapatan diterima di muka. Nah, kita juga sering ya dalam sebuah bisnis itu kita terima pendapatan di muka, tapi pendapatan itu sebetulnya untuk jangka waktu yang mungkin beberapa waktu ke depan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Contohnya ini menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun 3 juta, diterima 30 Juni 2011. Maka kita bisa pakai dua metode. Yang pertama adalah pendekatan neraca, yang kedua pendekatan laba rugi. Kalau dalam pendekatan neraca artinya kita jurnal itu ya, pendapatan sewa yang kita terima itu ya sebagai sewa diterima di muka ya. Jadi kas masuk berapa? 3 juta ya. Kan ada uang masuk dari pendapatan sewa berapa? 3 juta. Kemudian kreditnya adalah sewa diterima di muka. Ingat, sewa diterima di muka itu adalah akun di aktiva lancar ya. Ini adalah harta. Kenapa? Karena kan ini termasuk asetnya perusahaan ya, sewa diterima di muka ini ya. Bahasa lainnya sebenarnya utang pendapatan ini ya. Diterima di muka ini utang pendapatan ya, sama ya. Jadi debit pada kas, kemudian kredit pada sewa diterima di muka. Ya, ini kalau kita pakai pendekatannya adalah neraca. Ya. Nah, ACP-nya bagaimana? Kalau nyatetnya seperti itu, maka ACP-nya adalah sewa diterima di muka, debit ya 750.000, kemudian kreditnya kredit pada pendapatan sewa 750.000. Angka 750.000 dari mana? Coba kita lihat ya. Ini untuk 2 tahun 3 juta. Pendapatan sewa 2 tahun 3 juta. Berarti kan 1 tahunnya 1,5 juta. Ya, 1,5 juta. 1 tahun. Kalau setengah tahun berarti 750.000. Coba kita lihat. Ya, ini kan diterima 30 Juni ya. Berarti yang berhak kita akui untuk pendapatan tahun ini ya dari Juli ini, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan, 6 bulan setengah tahun ya. Ya jadi setengah tahunnya berapa tadi? 750.000 ya. ACP-nya yang awalnya sewa diterima di muka di kredit 3 juta, kemudian kita debit 750.000, kemudian kredit pada pendapatan sewa 750.000. Jadi yang real menjadi pendapatan sewa tahun ini berapa? 750.000. Nah, sehingga sewa diterima di mukanya ya, itu masih ada berapa? 2.250.000 nantinya ya di buku besarnya. Kan awalnya kan dikredit nih, bayangkan ya ketika kita di akun di buku besarnya itu, maka akun sewa diterima di muka awalnya kredit 3 juta, kemudian di debit 750.000, maka saldo normalnya nanti sisa ada 2.250.000 di kredit. Nah, ini ya. Ini kalau kita catat sebagai pendekatan laba rugi ya. Tanggal 30 Juni, oke, terima duit 3 juta, maka debit pada kas 3 juta. Ya, kita terima uang. Kas bertambah 3 juta. Kemudian kreditnya apa? Pendapatan sewa. Ya, langsung diakui pendapatan sewa. Ini pendekatan laba rugi. Ya. Kenapa? Karena akun pendapatan ini akun yang ada di laba rugi gitu ya. Oke, kemudian kalau kita mencatatnya seperti ini ya, langsung debit pada kas kemudian kredit pada pendapatan sewa, maka ACP-nya di akhir periode ya pendapatan sewa awalnya 3 juta itu kita debit ya. Pendapatan sewa kita debit 2.250.000 ya. Kemudian kita kredit pada sewa diterima di muka 2.250.000. Masih ingat ya, pendapatan yang kita nikmati, yang berhak kita akui selama tahun 2011 tadi berapa? Ya, karena jangka waktunya kan tadi kan setengah tahun ya yang kita nikmati kan. Ini kan terimanya kan 30 Juni ya. Berarti kan untuk tahun 2011 kan dari 1 Juli sampai 31 Desember kan 6 bulan. Ya, tadi berapa? 750.000. Ya, sehingga nanti
Pendapatan sewa yang awalnya kita kredit 3 juta, itu kita debit 2.250.000 sehingga nanti kan saldo rumahnya berapa? 750.000. Di akun pendapatan sewa di buku besar itu nanti ada 750.000. Itu mencerminkan kondisi yang sesungguhnya karena pendapatan sebesar itulah yang berhak diakui pada tahun 2011. Sementara yang lainnya ya di luar itu masih statusnya masih sewa diterima di muka ya, karena itu haknya tahun depan ya, kita pendapatan itu kita akui tahun depan ya. Berikutnya biaya yang masih harus dibayar ya. Contoh misalkan masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember 300.000. Nah, maka kita munculkan biaya gaji ya, debit pada biaya gaji 300.000, kredit pada utang gaji 300.000 karena memang belum dibayarkan. Ini biasanya gini ya, jadi pegawai itu kan seringkali itu gajian kan akhir bulan, gajiannya akhir bulan. Nah, gajian akhir bulan perhitungannya kan kadang-kadang kan mulai let's say tanggal 25 itu dihitung bulan depan. Sementara tutup buku kan 31 Desember. Nah, ketika tutup buku itu ada hak karyawan ya, gaji karyawan beberapa hari yang sebetulnya itu nanti akan dibayarkan periode berikutnya, bulan berikutnya, tahun depan. Nah, tapi kan harus dibebankan di sekarang. Kenapa? Karena kita cut off-nya 31 Desember. Jadi ada beberapa hari yang itu sudah harus dibebankan biaya karyawannya di tahun ini. Nah, itu ada perhitungannya di HRD biasanya ya, sehingga munculin biaya gaji 300.000 ini contohnya ya, karena ini kan sudah ada keterangannya, maka kredit pada utang gaji 300.000 muncul utang gaji. Bukan kredit pada kas ya, karena apa? Belum dibayarkan ya. Ini masih utang, bayarnya nanti kalau periode gajian bulan depan ya, bulan Januari tahun depan ya, kan kita cut off 31 Desember sudah ada itu. Kalau sudah tahun bulan depan Januari, let's say tanggal 27 Januari tahun 2012 misalnya, maka itu baru dibayarkan ya. Maka kalau sudah dibayarkan otomatis kan kasnya kan berkurang ya, kredit pada kas nanti. Utangnya nanti jadi hilang gitu ya, utang gajinya. Nah, kemudian berikutnya pendapatan yang masih harus diterima. Ini juga kadang-kadang terjadi ya, misalnya masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan 120.000. Ya, misalkan kita nyimpen di orang atau minjemin orang apa yang kesepakatannya ada bunganya ya, maka piutang bunga ya, kalau sebulannya 120.000 maka 2 bulan 240.000 karena keterangannya untuk 2 bulan. Nah, kan ini kan uangnya belum diterima juga, berarti muncul sebagai piutang ya, piutang bunga 240.000 kita debit, kemudian kreditnya ya pendapatan bunga ya, pendapatan bunga 240.000. Oke, penyusutan aktiva tetap ini kita harus lakukan ya, depresiasi atau penyusutan ini kalau kita punya aktiva tetap. Apakah itu gedung, mobil, peralatan komputer dan lain-lain ya, karena mereka umur ekonomisnya terbatas dan suatu saat harus diganti dengan yang baru. Kecuali tanah ya, tanah itu aset tetap yang tidak disusut ya, karena tanah biasanya nggak terjadi depresiasi tapi malah apresiasi ya, malah naik nilainya ya. Misalnya kendaraan diperoleh 70 juta, harganya disusut 10% per tahun, maka di akhir periode kita akan posting biaya penyusutan kendaraan atau depreciation expense 7 juta. Dari mana 7 juta? 10% kali 70 juta. Kan tadi disusutnya 10% per tahun. Oke, ingat ya, debitnya adalah biaya penyusutan. Kreditnya apa? Akumulasi penyusutan. Kalau kendaraan ya akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 7 juta. Kalau misalkan dia gedung ya biaya penyusutan gedung, maka kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan gedung. Gantung biaya berapa penyusutannya ya. Berikutnya adalah kerugian piutang ya.
Misalnya nih, saldo piutang perusahaan 1 juta, diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Nah, artinya berapa nih yang tidak bisa ditagih? 10% kali 1 juta, 100.000. 100.000 itu diperkirakan tidak bisa ditagih, ya, macet. Maka kita munculkan di akhir periode itu adalah kerugian piutang atau biaya kerugian piutang atau bad debt expense 100.000. Kita munculkan biaya baru, dan kalau ini jadi biaya artinya ini mengurangi keuntungan kan gitu. Ya, di laporan laba rugi kan ada pendapatan-pendapatan, kemudian biaya-biaya, salah satunya ada muncul biaya kerugian piutang, otomatis kan ini mengurangi profit. Ya, kita munculkan sebagai, tapi kan ini sebenarnya kan biayanya nggak keluar, uangnya kan nggak keluar sebetulnya ya, masih ada di kas ya. Oke, kemudian apa kreditnya? Nah, untuk kasus seperti ini kreditnya cadangan kerugian piutang 100.000. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya nih, misalkan ada biaya pemakaian perlengkapan. Ini sering terjadi ya di perusahaan-perusahaan di mana kita beli banyak supplies gitu ya, untuk memperlancar pekerjaan kantor. Itu kan makin lama itu istilahnya bahan habis pakai ya, supplies ya. Jadi ketika awal tahun let's say saldonya 1 juta, kemudian di akhir tahun tinggal 800.000, berarti yang pakai berapa? 200.000, yaitu kan terkonsumsi. Nah, sehingga kalau tidak ada penyesuaian maka saldonya jadi tidak pas, saldonya tidak sama dengan aktual di lapangan. Nah, untuk supaya sama antara pencatatan dengan real saldo supplies atau perlengkapan di lapangan, maka tentu kita bikin penyesuaian. Muncul namanya biaya pemakaian perlengkapan sejumlah yang sudah terkonsumsi, ya. Karena tadi awalnya 1 juta, kemudian tinggal 800, berarti yang kepake adalah 200.000. Ya, kita bikin akun baru namanya biaya pemakaian perlengkapan 200.000, kemudian kredit pada perlengkapan 200.000. Kan perlengkapan awalnya kan di debit, ya aset 1 juta, kemudian karena sudah kepakai 200.000 kita kredit 200.000 sehingga saldo normalnya nanti adalah 1 juta kurangi 200.000, 800.000. Ya kan, sesuai kan, saldonya sesuai dengan yang ada di soal ini. Nah, terus gimana untuk menentukan ini Pak, menentukan misalnya saldo akhir tahun? Nah, biasanya stok opnam. Tiap akhir tahun biasanya di perusahaan-perusahaan, di pabrik apa itu stok opnam itu stok taking, itu menghitung semua stok. Kalau dia manufaktur ya ada stok bahan baku, ada stok barang dalam proses, ada stok barang jadi, ya kan. Kalau apa namanya, termasuk juga aset-aset kantor itu dihitung tuh, ada auditornya kalau perusahaan besar ya yang mengawasi proses stok opnam itu. Ya, maka dari hasil stok opnam kan ketahuan realnya berapa, berarti yang selisihnya itu dianggap terpakai. Kalau untuk kasusnya supplies itu dianggap terpakai karena ini kan supplies ini kan bahan habis pakai ya. Oke, itu adalah materi kita pada kesempatan kali ini tentang ayat jurnal penyesuaian. Insya Allah dengan latihan-latihan nanti akan makin paham. Silahkan dilanjutkan ya untuk modul prakteknya. Kita sudah kerjakan sampai neraca saldo. Nah, habis neraca saldo maka kita lanjutkan dengan bikin jurnal penyesuaian sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam modul praktek. Nah, nanti kemudian ini akan kita lanjutkan tahap selanjutnya ya dalam siklus akuntansi. Kalau ada pertanyaan ya, dan diskusi kita bisa lanjutkan di grup ya. Terima kasih. Yang jelas berharap semuanya partisipasi, semuanya ikut latihan, karena dengan latihan nanti insya Allah kepahaman itu akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.